Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Welcome to my YouTube channel. Pada kesempatan kali ini ya, kami akan membagikan ya bagian cara cek ampuh lunasi hutang pinjam duit aplikasi pinjol. Nah, bagaimanakah ya kelanjutannya? Mari kita simak video berikut. Dilansir dari voskota.co.id, hutang pinjaman online dapat menjadi beban yang berat jika tidak dikelola dengan baik, terutama ketika nasabah mengalami gagal bayar ya. Namun, ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk mengatasi situasi ini dan melunasi hutang dengan lebih efektif ya. Menghadapi gagal pinjol bisa menjadi situasi yang sangat menekan bagi beberapa nasabah yang gagal membayar hutang pinjaman saldo dana di aplikasi pinjaman online. Namun dengan langkah-langkah yang tepat, nasabah dapat mengatasi masalah tersebut dan melunasi hutang galbay pinjol dengan cara yang lebih efektif. Langkah-langkah yang perlu dilakukan ya oleh para debitur untuk mengatasi galbay dan pinjaman online membantu Anda kembali ke jalur keuangan yang sehat. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan nasabah. Cara melunasi hutang galbay pinjol. Yang pertama ya, evaluasi kondisi keuangan. Langkah pertama adalah mengevaluasi kondisi keuangan secara menyeluruh. Buatlah daftar seluruh pemasukan dan pengeluaran bulanan serta jumlah hutang yang dimiliki. Dengan memahami situasi keuangan nasabah pinjaman online yang mengalami galbay dapat mengetahui ya seberapa besar kemampuan finansial mereka dalam melunasi hutang. Yang kedua, komunikasi dengan pemberi pinjaman. Saya hubungi pihak pemberi pinjaman online dan sampaikan kondisi keuangan yang sebenarnya. Banyak platform pinjol yang bersedia memberikan restrukturisasi ya atau renegosiasi hutang ya. Seperti perpanjang jangka waktu pembayaran atau mengurangi jumlah cicilan bulanan. Transparansi dan komunikasi yang baik dengan jasa maupun layanan pinjaman online yang digunakan dapat membuka jalan untuk mendapatkan solusi yang lebih ringan. Yang ketiga, buat rencana pembayaran. Setelah berkomunikasi dengan pemberi pinjaman ya, buatlah rencana pembayaran yang realistis. Prioritaskan pembayaran hutang pinjol dengan suku bunga tertinggi yang terlebih dahulu. Jika memungkinkan, maka alokasikan sebagian besar pemasukan Anda untuk melunasi hutang galbay pinjaman online ini sambil tetap memenuhi kebutuhan dasar. Yang keempat ya, cari sumber pendapatan tambahan. Jika memungkinkan, cari sumber pendapatan tambahan untuk mempercepat pelunasan hutang. Pekerjaan paruh waktu, freelancing, atau menjual barang-barang yang tidak terpakai bisa menjadi solusi untuk menambah pemasukan. Pendapatan tambahan ini bisa dialokasikan khusus ya untuk pembayaran hutang. Yang kelima, kurangi pengeluaran tidak penting. Lakukan penghematan dengan mengurangi pengeluaran yang tidak penting ya. Evaluasi gaya hidup dan hilangkan biaya-biaya yang tidak mendesak, seperti langganan layanan hiburan yang tidak terlalu dibutuhkan, memakan di luar ya, atau belanja barang-barang mewah dan yang dihemat bisa digunakan untuk membayar hutang. Yang keenam ya, pertimbangkan konsolidasi hutang. Jika nasabah memiliki banyak pinjaman dengan berbagai penyedia, konsolidasi hutang bisa menjadi solusi. Konsolidasi hutang adalah proses menggabungkan beberapa pinjaman menjadi satu pinjaman dengan bunga yang lebih rendah. Hal ini dapat membuat pembayaran menjadi lebih teratur ya dan mungkin lebih ringan. Yang ketujuh, minta bantuan konsultasi keuangan. Jika kesulitan mengelola hutang sendiri, pertimbangkan untuk mencari bantuan dan dari konsultan keuangan.
Profesional konsultan keuangan bisa membantu merencanakan strategi pembayaran yang efektif dan memberikan nasihat mengenai cara terbaik mengelola keuangan. Yang kedelapan, patuhi rencana pembayaran ya. Konsistensi adalah kunci dalam melunasi hutang. Pastikan untuk patuh pada rencana pembayaran yang telah dibuat. Hindari penambah hutang baru selama proses pelunasan dan fokus pada tujuan utama, yaitu melunasi hutang yang ada ya. Yang 9, yang terakhir ya, pelajari pelajaran dari pengalaman. Setelah berhasil melunasi hutang, penting untuk belajar dari pengalaman tersebut. Buatlah anggaran yang lebih baik dan hindari mengambil pinjaman yang tidak diperlukan di masa depan. Membangun dana darurat juga bisa membantu menghindari situasi serupa. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat.